Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga teman saya akan menjelaskan tentang oligarki dengan tajuk Wajah Demokrasi di Indonesia. Tapi sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu oligarki terlebih dahulu. Secara umum, oligarki didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan di mana kekuasaannya berada di tangan minoritas kecil. Pengertian singkat tersebut, apakah cukup menjelaskan apa itu oligarki? Apabila konsep oligarki didasarkan pada hal tersebut, maka setiap kekuasaan, pengaruh, dan juga pemerintahan maka disebut oligarki, karena di dalamnya hanya ada sedikit orang yang memerintah. Contohnya seperti Uni Soviet, kardinal gereja, direksi perusahaan. Oleh sebab itu, Winters mulai penjelasannya mengenai oligarki. Dari apa yang dimaksud dengan oligarki? Winters mendefinisikan oligarki sebagai pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya. Berdasarkan fakta tersebut, maka ada 3 hal yang saling terkait. Bisa dilihat yang pertama, kekayaan adalah bentuk kekuasaan material yang berbeda dengan sumber daya kekuasaan lain yang berpusat pada minoritas. Yang kedua, penguasaan dan pengendalian sumber daya itu ditujukan untuk kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, definisi oligarki tetap konsisten di berbagai zaman dan waktu dan kasus. Artinya, oligarki itu tetap ada dari waktu ke waktu. Jadi menurut Jeffrey Winters dalam bukunya yang bertajuk Oligarki, menempatkan oligarki dalam 2 dimensi. Dimensi pertama yaitu oligarki itu dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas. Jadi sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan. Dimensi kedua, oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang mengguritas secara sistematik. Nah, jadi ini sangat berbahaya sekali ya dalam sebuah kenegaraan. Jadi jika kita melihat realitas yang mengejala dalam tubuh partai-partai politik yang ada di Indonesia sekarang, itu tampak betul bahwa oligarki ini seperti dalam tafsiran Winter merupakan penyakit yang sudah akut ya. Nyaris semua partai di Indonesia sebenarnya dikuasai oleh segelintir elit-elit yang memiliki dalam istilah Pierre Bourdieu modal kapital dan sosial yang kuat. Di tangan para elit itulah segala keputusan partai politik ditentukan melalui mekanisme hierarki yang kaku, alias dari atas ke bawah. Seorang ketua partai beserta orang-orang di lingkaran terdekatnya merupakan sosok-sosok superior yang memegang kewenangan penuh dalam equal decision making, termasuk menentukan siapa yang bakal diusung dalam pileg dan pilkada. Menjadi tidak mengherankan manakala dalam konteks mengusung calon kepala daerah, partai politik cenderung mengistimewakan figur-figur yang memiliki modal kapital. Menguatnya oligarki politik seperti yang tampak dalam penjaringan calon kepala daerah di pilkada serentak 2018 adalah contoh dari oligarki politik. Jadi dari penjelasan saya yang ini dapat kita simpulkan bahwa apa yang diusung partai menjadi seorang pemimpin bukan berarti dia yang menentukan kebijakan tersebut. Bisa saja kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang diminta oleh pemimpin partai. Apalagi seperti yang diusulkan di partai itu bukan dari pemimpin partai. Jadi yang diusulkan itu adalah bagian dari partai atau anggota partai. Itu bisa saja anggota partai yang diusulkan akan diperintahkan langsung
oleh pemimpin partai tersebut apabila ada kebijakan-kebijakan dan ada keperluan penting dalam kebutuhan partai tersebut. Kemudian kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu oligarki ekonomi atau penguasaan aset-aset kekayaan negara kepada segelintir orang atau kalangan yang dekat dengan pihak kekuasaan. Artinya, yang mengurus aset-aset kekayaan negara itu hanya digelintirkan kepada orang-orang sekitar, orang-orang yang memiliki kuasa. Itu sangat berbahaya karena berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Karena menurut Arief Budimanta, oligarki ekonomi dapat menerangkan mengapa sejak reformasi yang kami harapkan atau semua kita harapkan dapat menegakkan demokrasi serta keadilan ekonomi, namun yang terjadi ialah meningkatnya fenomena ketimpangan, terindikasi dari meningkatnya rasio dalam berbagai bidang, termasuk penguasaan lahan atau tanah hingga aset keuangan. Oligarki terjadi karena tingkat pengembalian kapital pelaku ekonomi lebih besar dari pertumbuhan ekonomi nasional, dan ada unsur patrimonialisme kapitalisme, yang berarti penguasaan modal yang berbasis kepada kekuatan aset yang dimiliki sekelompok atau jaringan keluarga dan diwarisi dari waktu ke waktu. Baik, saya lanjut. Ini adalah pembahasan terakhir mengenai oligarki sosial. Dalam ilmu sosial, teori oligarki sering mengalami kerancuan dengan teori elit. Kerancuan ini terletak pada posisinya yang sama dalam kekuasaan dan pengaruh minoritas. Oligarki dan elit berbeda, keduanya memang menggunakan kekuasaan dan pengaruh minoritas. Namun, kemampuan melakukan didasarkan pada jenis kekuasaan yang berbeda, yang kemudian berimplikasi pada hasil politik yang berbeda pula. Bukti adanya perbedaan yang mendasar antara elit dan oligarki ini terletak pada pengaruh minoritas pada elit yang selama ini telah ditentang oleh perubahan demokratis, sedangkan oligarki bahkan belum memiliki kemampuan untuk menyesuaikan. Hal demikian berhubungan dengan sumber daya kekuasaan yang digunakan untuk menjadi seorang elit dan oligarki. Sebelum saya tutup, teman-teman, sedikit yang saya sampaikan lagi di terakhir kali ini. Teman-teman mahasiswa, jiwa muda, jiwa-jiwa milenial, mari kawan-kawan kita kawal bersama pemimpin negara kita, para wakil-wakil kita yang ada di pemerintahan. Mari kita kritisi mereka apabila ada yang janggal dan ada yang salah dari cara mereka memimpin. Jangan takut mengkritisi ya teman-teman, karena kita adalah pemimpin di masa depan. Kalau kita takut mau dibawa kemana bangsa kita nanti ini, bangsa kita akan terus menjadi bangsa yang terpuruk. Kita kawal negara kita supaya bisa lebih maju di masa yang akan datang. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.